Tapi dari situ kan kelihatan bahwa memang ada proses-proses pemaksaan beragama. Nanti kemudian pasca 65 baru kemudian mereka beragama karena dipaksa untuk beragama. Dan memaksanya itu adalah militer, tentara gitu ya. Dan di tesis saya itu juga saya menceritakan bahwa proses itu bermula sebenarnya di proses Ganyang Malaysia, peristiwa Ganyang Malaysia tahun 63-64 gitu ya. Ketika Inggris membentuk negara Malaysia, lalu kemudian ditentang dan dilawan oleh Soekarno waktu itu. Lalu kemudian terjadi perang kan sebenarnya antara Indonesia dengan Inggris dengan Malaysia waktu itu. Nah, peristiwa Ganyang Malaysia itu terjadi di tahun-tahun 63-64. Hampir seluruh perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Malaysia itu kemudian dikirimlah tentara-tentara Indonesia oleh Soekarno ke sana untuk kemudian menyerang dan bertempur dengan tentara-tentara Inggris dan Malaysia gitu. Nah, belum selesai ini singkatnya ya, belum selesai proses Ganyang Malaysia ini gitu ya terjadi. Kemudian tahun 65 terjadi peristiwa gerakan 30 September di Jakarta kan, kudeta yang kemudian apa istilahnya orang itu kudeta merangkak yang kemudian mengkudeta Soekarno waktu itu. Dan tentara-tentara di perbatasan ya yang itu masih bersiaga di sana masih siap berperang dengan Malaysia waktu itu kemudian diidentifikasi sebagai tentara-tentara Soekarnois gitu yang juga dituduh sebagai PKI. Lalu kemudian Soeharto berikutnya ngirim tentara lagi ke perbatasan bukan lagi dalam kerangka melakukan mendukung gerakan Soekarno yang Ganyang Malaysia itu, tapi untuk menghabisi sisa-sisa tentara Soekarno yang ada di perbatasan, tentara-tentara Soekarnois yang ada di perbatasan. Akhirnya kemudian semacam terjadi kayak perang saudara ya antara sesama tentara Indonesia sendiri. Dan ya orang-orang Dayak kan akhirnya kemudian, apa-apaan ini kok kampung kami dijadikan sebagai tempat pertempuran gitu ya. Di mana ketika proses Ganyang Malaysia terjadi itu pun juga milisi-milisi Dayak ya tentara-tentara Indonesia itu membentuk ya milisi-milisi Dayak dan kemudian memaksa orang-orang Dayak ini menjadi pasukan terdepan gitu untuk kemudian masuk ke Malaysia karena memang mereka kan yang tahu jalan-jalan tikus seluk-beluk antara perbatasan Malaysia dan Indonesia. Dan ternyata Inggris juga pun melakukan hal yang sama. Dan Malaysia ya juga menggunakan milisi-milisi Dayak untuk kemudian masuk ke Indonesia. Dan ketika mereka bertemu di hutan kan, loh kok ini kita perang saudara gitu kan. Karena kan toh orang Dayak yang di sebelah yang masuk dalam negara Malaysia itu juga adalah saudara-saudara mereka sendiri juga kan. Jadi mereka dipaksa untuk bertempur. Nah, ketika kemudian terjadi proses 65, maka kemudian orang-orang Dayak sudah tidak tahan ya, yang kenyah ini yang di Apokayan itu kemudian mulai eksodus keluar. Saya kalau menceritakan itu saya bilang, wah itu kalau kita dengar ceritanya, kalau dalam tradisi Islam itu kan ada istilah tradisi hijrahnya Nabi ya, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya menurut saya itu jauh lebih ngeri hijrahnya orang-orang Dayak gitu ya, karena mereka tidak tahu mau kemana gitu. Kalau Nabi Muhammad hijrah itu kan jelas dia dari Mekah ke Madinah ada tujuannya kan. Kalau orang Dayak itu kan keluar menyusuri sungai dan mereka tidak tahu mau kemana gitu. Jadi mereka ikut arus sungai saja. Itu ceritanya ya ketika tiba-tiba mereka di jalan kehabisan perbekalan gitu ya, terus masih dekat dengan kampung. Akhirnya kemudian ada diutus antara 10, 15, 20 orang untuk kembali ke kampung ngangkut beras gitu ya, kebutuhan-kebutuhan untuk menghidupi perjalanannya, ngangkut beras dari kampung untuk dimakan oleh rombongan yang eksodus keluar dari Apokayan itu. Nah, ketika kemudian mereka semakin jauh dari kampung, ya akhirnya kalau mereka kehabisan perbekalan, ya mereka kemudian singgah di satu tempat, bercocok tanam dulu gitu ya, menanam padi sampai kemudian ada hasilnya dan itu dijadikan bekal lagi untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Tapi kan mereka sebenarnya tidak pernah tahu akan di mana finishnya perjalanan ini. Sampai ketika saya tahun 2000-an ya saya kira 2005, 2007, 2006 gitu, ketemu dengan orang-orang Kenyah di Long Anai. Mereka juga bilang bahwa kalau teman-teman lihat ya di Long Anai ini ya sudah lumayan bagus lah kehidupan masyarakatnya.
Di beberapa rumah sudah ada kulkas misalnya kan, ada beberapa rumah yang sudah punya TV. Waktu itu juga sudah ada 1-2 rumah yang punya handphone, walaupun HP itu digantung di mana gitu karena memang tidak ada sinyalnya ya, belum dapat sinyal gitu ya. Tapi itu penanda kesejahteraan menurut mereka. Artinya mereka sudah hidup dengan cukup layak waktu itu. Tapi mereka bilang, kami juga tidak tahu sampai kapan kami di sini karena toh ini kami pendatang di sini. Saya agak tersentak juga mendengar pengakuan orang Dayak, tapi kemudian dia merasa menjadi pendatang dalam konteks di Kalimantan Timur. Jadi saya langsung berpikir begitu kuatnya ya konstruksi kekuasaan, konstruksi Orde Baru gitu ya, menghegemoni bahkan pikiran alam bawah sadar orang Dayak gitu, yang kemudian mereka merasa pendatang di bumi Kalimantan gitu. itu dahsyat saya kira. Jadi nah akhirnya saya kemudian juga menjadi tertarik untuk mengecek lebih jauh seperti apa sih sebenarnya model-model pendisiplinan ya orang-orang Dayak ini, sehingga mereka sedemikian takluk gitu dalam konstruksi kekuasaan, dan kemudian sumber daya mereka dihabisi oleh negara, oleh kekuasaan waktu itu, oleh kroni-kroni bisnisnya Soeharto gitu. Dan ini juga tadi kalau Mas Freddy nanya kenapa tertarik dengan Dayak, salah satu hal juga yang kemudian membuat saya tergelitik lebih jauh untuk melakukan riset yang agak mendalam tentang Dayak itu soal bahwa kalau kita bicara soal eksploitasi, kalau kita bicara soal marginalisasi ya, kalau kita bicara soal penghancuran baik itu tradisi, kebudayaan maupun juga sumber dayanya gitu, itu Kalimantan Timur telanjang kok gitu ya. Maksudnya kasat mata gitu ya. Kita di mana-mana melihat proses-proses eksploitasi sangat masif terjadi ya. Bahkan di ibu kota kita ini, Kalimantan Timur, yang menurut datanya teman-teman Jatam itu 71% itu masuk wilayahnya dalam konsesi izin pertambangan, itu kan eksploitasi dan penghancuran yang sangat masif sebenarnya. Tapi kita hampir tidak pernah melihat gerakan rakyat yang sangat kuat dalam konteks di Kalimantan Timur. Beda mungkin di tempat lainnya, di Jawa misalnya ada dulu gerakan rakyat di Kedung Ombo misalnya yang sangat terkenal gitu ya, dan banyak dirujuk sampai hari ini gitu ya. Di Sulawesi Selatan misalnya ada komunitas Kajang yang melawan dengan sangat kuat Lonsum waktu itu, London Sumatera gitu ya. Bahkan mereka beberapa harus terbunuh gitu ketika mempertahankan tanah dan hutannya gitu ya. Tapi di Kalimantan Timur kita tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar misalnya ada gerakan rakyat yang sangat kuat yang kemudian melakukan proses-proses perlawanan sampai mati gitu ya, mempertahankan tanah dan sumber dayanya gitu. Ya bahkan belakangan agak miris kita misalnya kalau kita bicara soal mempertahankan sumber daya, itu urusannya kan soal ganti rugi gitu kan. Urusan-urusan seperti itu, urusannya soal CSR dan segala macam. Tidak pernah bicara soal substansi tanah sebagai kebutuhan orang-orang Dayak itu sendiri. Dan saya kira ini karena memang tradisi dan kebudayaan orang Dayak, agamanya orang Dayak sudah dihabisi sejak pasca peristiwa 65 itu sendiri gitu ya. Saya kira itu dari situ konstruksi awalnya, bagaimana kemudian orang-orang Dayak itu sangat lemah posisinya di depan kekuasaan gitu. Kompleks sekali ternyata Bang ya. Ya kalau kita tadi memulai dengan kata identitas hari ini memang artinya mendapat banyak pengaruh dari sisi historis, dari sisi pemerintah dan bagaimana mereka hadir di banyak tempat hari ini itu juga mendapat pengaruh dari situ. Tapi saya jadi punya pertanyaan, apakah migrasi atau diaspora lah, katakan diaspora masyarakat Dayak hari ini yang bahkan sampai ke Ijo Bilang, ke Long Anai, ke Miau di wilayah Kutai Timur, murni hanya karena itu atau ada aspek lain kalau yang abang lihat proses migrasi mereka atau diaspora mereka sampai ke tempat-tempat tadi? Kalau nggak salah saya ada mendengar tadi bagaimana kekuasaan bermain gitu. Jadi maksud saya selain konflik,
aspek apa lagi yang kemudian mempengaruhi dan mendorong mereka untuk berdiaspora? Nah, itu saya kira pertanyaan menarik juga. Jadi saya tadi sudah sampaikan sebenarnya bahwa ketika mereka harus terpaksa meninggalkan kampungnya itu memang karena ada konflik politik yang kemudian menjadikan mereka korban ya. Peristiwa Ganyang Malaysia, terus kemudian peristiwa 65. Lalu kemudian atas dasar peristiwa 65 di Jakarta, orang-orang Dayak yang kemudian juga mempertahankan agamanya itu juga kemudian serta-merta dituduh komunis gitu ya. Dikomuniskan gitu dan kemudian dipaksa untuk beragama. Karena kan asumsi negara ya, bukan asumsi tapi pikiran negara tentang komunis itu kan orang-orang yang tidak beragama. Dan ketika orang Dayak mempertahankan agama nenek moyangnya, maka mereka dianggap menjadi bagian dari komunis karena tidak mau menerima agama gitu kan. Walaupun memang sebenarnya waktu itu sudah ada juga orang-orang Dayak yang memang sudah beragama, tapi yang secara masif dan dilakukan pemaksaan beragama itu pasca 65. Jadi ceritanya orang-orang Dayak Kenya itu pendeta-pendeta itu masuk ke lamin-lamin ditemani oleh tentara gitu kan dengan senjata terkokang dan kemudian mengagamakan orang-orang itu, memaksa mereka beragama. Bahkan saya juga pernah ngobrol dengan salah seorang kepala adat Dayak besar di Mahakam, Dayak Kenya ya, Pak Uda Usat namanya. Beliau itu adalah kepala adat Dayak besar untuk khusus Kenya ya di Mahakam gitu. Beliau tinggal di Data Bilang Ilir. Beliau bilang bahwa kalau kita lihat sebenarnya proses-proses pengagamaan orang Dayak di tahun-tahun 60-an akhir sampai tahun 70-an awal itu adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat dahsyat sebenarnya. Tetapi karena ya ini juga untuk kebaikan kami kata Pak Uda waktu itu, ya karena agama kan dianggap sebagai sesuatu yang suci, yang akan kemudian membuat mereka lebih beradab dan segala macam lah kayak gitu ya. Tapi karena demi kebaikan kami juga kami mentolerir itu katanya dan kami tidak persoalkan sampai hari ini. Ya padahal cerita-cerita tentang misalnya ada kepala adat atau bahkan tetua-tetua orang Dayak ya yang kemudian dicelupkan ke Sungai Mahakam, jadi kayak dicelup begitu, dikasih masuk kepalanya oleh tentara oleh tentara, terus naik lagi, terus disuruh pilih. Ini di sebelah kiri Alkitab, di sebelah kanan pistol. Ini pilih mana gitu kan? Kalau mau menjadi Kristen berarti aman gitu kan, selamat. Tetapi kalau tidak ya dia ditembak. Ya bahkan ada buku yang misalnya menceritakan itu mereka tokoh-tokoh orang-orang Dayak yang yang kukuh mempertahankan agamanya itu oleh kalangan Kristen yang kemudian melakukan pengagamaan waktu itu menyebut mereka ini sebagai buaya-buaya Mahakam gitu ya. Jadi disebut buaya-buaya Mahakam, mereka dikumpulkan di satu perahu gitu kan, didorong ke tengah Sungai Mahakam. Kalau misalnya mereka tetap tidak mau beragama, maka mereka ditembak dan kemudian dihanguskan, dibunuh di situ gitu kan, ditenggelamkan ke Sungai Mahakam. Cerita-cerita itu ada di komunitas orang Dayak. Nah, dalam konteks ini menurut saya memang juga misi Kristen yang melakukan pengagamaan waktu itu harusnya juga minta maaf kepada orang Dayak gitu ya, bagaimana proses-proses pengagamaan dan pemaksaan beragama yang mereka lakukan pada saat itu, dan itu sejalan sebenarnya dengan kepentingan kekuasaan, kepentingan Orde Baru gitu ya. Jadi dalam kerangka mendisiplinkan orang Dayak gitu ya. Saya tadi ceritakan bahwa agama itu sangat berpengaruh dalam kemudian mendisiplinkan orang Dayak sehingga mereka tidak tidak melawan dengan sangat kuat penghancuran sumber dayanya mereka itu, karena mereka memang sudah dihabisi keyakinan lokalnya ya, keyakinan agama nenek moyangnya mereka. Karena orang Dayak ini kan dewa-dewanya kan ada di gua-gua, ada di pohon, ada di sungai gitu ya. Semua tempat-tempat keramatnya orang Dayak itu ada terkait dengan alam dan lingkungan mereka ya. Nah, ketika agama masuk ini kan diputus, dihabisin kan, bahwa ya itu tidak ada yang namanya Tuhan di goa, tidak ada yang namanya dewa di pohon, tidak ada benda-benda keramat atau tempat-tempat keramat di dalam hutan, di sungai dan segala macam. Itu semua musyrik, itu semua kafir kalau Anda mempercaya itu. Tuhan itu bersemayam di aras, di langit gitu kan, dan kita hanya percaya Tuhan yang itu. Akhirnya kemudian semua dewa-dewa orang Dayak ini dihabisin dengan pengagamaan itu. Nah, kenapa itu penting untuk dihabisi? Karena kalau
dewa-dewanya, Tuhannya orang Dayak itu masih bersemayam di hutan, masih ada di sungai-sungai, maka kemudian Soeharto agak sulit untuk kemudian menghabisi hutan-hutan di Kalimantan kan? Oke. Karena itu pasti akan berhadapan dengan orang Dayak. Iya. Ya, karena mengganggu keyakinan orang Dayak, mengganggu agama orang Dayak, menghabisi Tuhannya orang Dayak. Pasti mereka akan mempertahankan itu sampai mati gitu kan. Nah, makanya kemudian mereka harus diagamakan dulu. Lalu kemudian masuklah proyek-proyek modernisasi berikutnya gitu ya. Jadi mereka kemudian dibuatkan dulu di tahun 70-an, tahun 74, 75, 76 saya kira ya. Itu sangat masif yang disebut sebagai respen di Kalimantan Timur. Resettlement penduduk. Iya. Itu kayak transmigrasi lokal gitu ya. Jadi orang-orang Dayak yang tinggal di tengah-tengah hutan itu kemudian ditarik lebih ke hilir gitu kan. Atas nama modernisasi supaya mereka lebih dekat ke pendidikan gitu kan, ke fasilitas pendidikan, supaya mereka lebih dekat ke fasilitas kesehatan. Supaya mereka lebih dekat ke pasar gitu kan, ke tempat-tempat untuk berjual beli, berinteraksi dengan komunitas yang lain gitu. Nah, ketika kemudian mereka dibuatkan kampung-kampung respen, dan ini sudah berubah nih ya. Kalau tadi Mas Freddy bicara soal identitas misalnya, identitas orang Dayak kan salah satu penanda identitas pentingnya misalnya lamin ya, rumah panjang gitu. Itu bisa ratusan kepala keluarga gitu ya dalam satu lamin panjang gitu. Tapi kemudian ketika terjadi yang disebut sebagai respen, lamin itu sudah tidak ada lagi. Jadi kemudian dibuatkan rumah-rumah individu-individu, dan itu kalau kita ke kampung sekarang itu masih ada warisan-warisan rumah respen yang dibuat itu, termasuk rumahnya Ibu Supina yang di Kuntap, yang rumah yang awal itu rumah respen. Itu rumah respen yang dibangun oleh proyek respen waktu itu. Nah, mulai didisiplinkan di situ. Jadi kemudian dibangun di situ adalah sekolah, gereja gitu ya, dibangunkan gereja, dan kemudian dipaksa misalnya untuk mulai bertani menetap gitu ya. Jadi diajarkan untuk budidaya tanaman menetap lah kayak gitu. Dan Orde Baru itu juga memberikan justifikasi bahwa kan memang orang Dayak suka berpindah kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan antara satu tempat ke tempat yang lain. Padahal kan sebenarnya dalam tradisi orang-orang Dayak yang berpindah itu adalah ladang-ladangnya sebenarnya dulu ya. Kalau kita bicara soal tradisinya orang Dayak itu ladang satu, ladang kedua, ladang ketiga dan seterusnya, dan itu kan jauh dari tempatnya mereka kan, dari kampung mereka. Makanya kan kemudian sebenarnya kalau kita bicara soal Dayak itu yang paling penting itu malah ladangnya sebenarnya. Rumah di kampung itu malah sebenarnya rumah keduanya aja. Yang paling rumah pertamanya itu malah di ladang kan. Kalau Mas Freddy misalnya, kalau Ana itu kan biasanya, dan di beberapa tempat ya, di kampung-kampung orang Dayak di pelosok-pelosok Kalimantan Timur itu, mereka itu malah misalnya di kampung seminggu gitu ya. Bukan di kampung, di ladang ya. Di ladang mereka seminggu gitu kan, nanti mereka balik hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore baru mereka sampai di kampung, karena mereka harus ibadah pagi-pagi gitu kan. Nanti hari Minggu sore atau Senin pagi-pagi banget subuh gitu mereka sudah tinggalkan lagi ke ladang. Kemudian mereka di ladang seminggu, balik lagi nanti hanya untuk beribadah. Jadi sebenarnya rumah utama mereka itu malah ladang. Nah, dulu orang-orang Dayak itu berpindah itu ladangnya saja. Nah, ketika kemudian Soeharto dan kroni Orde Barunya mengkonstruksi orang Dayak sebagai orang yang suka berpindah-pindah, itu dengan kampungnya dipindahin. Jadi respen, dibuat resettlement penduduk, lalu kemudian dibuatkan pendidikan di situ, sekolah-sekolah, dibuatkan gereja, itu untuk kemudian memodernisasi pikiran-pikiran orang Dayak, menghilangkan hubungan mereka yang sangat intim dengan hutan. Dan di saat bersamaan itu HPH sudah mulai beroperasi di Kalimantan Timur tahun 74. Itu persis dengan proyek respen pertama, itu juga keluar izin HPH-nya Bob Hasan pertama di Kalimantan Timur, yang kemudian menghabisi hutan-hutan primer di seluruh pelosok Kalimantan Timur gitu kan. Ya seperti itu cara penghancuran kebudayaan orang Dayak sekaligus penghancuran sumber dayanya. Dan itu cerita itu yang kemudian terus bertransformasi sekarang. Kalau kita bicara sekarang misalnya soal sawit, ya itu komoditasnya aja yang berubah. Tapi seluruh sebenarnya proses-proses marginalisasinya itu masih dengan model-model praktek-praktek seperti itu. Kalau kita mau bicara agak lebih teoritis, itu yang disebut oleh Althusser sebagai
marginalisasi, terus kemudian penghancuran dan sumber daya orang Dayak dan juga kebudayaannya itu bukan hanya dilakukan secara militer gitu ya, represi militer, tapi juga ada yang disebut sebagai ideological state apparatus. Jadi di Kalimantan Timur itu kita melihat dua ideologi negara, dua alat negara ya, yang kemudian bekerja sangat efisien untuk kemudian membungkam orang-orang Dayak. Pertama itu adalah ideological state apparatus. Di situ termasuk agama, termasuk pendidikan gitu ya, termasuk logika medis modern ya, karena orang-orang Dayak kan tetua-tetuanya itu kan kita sering mendengar ada yang namanya Balian kan. Ya, mereka punya punya yang sangat terkenal juga di luar ya, itu mereka punya tradisi pengobatan medis lokal yang sangat baik gitu kan. Tapi kemudian itu semua dikafir-kafirkan lewat agama tadi dan kemudian diganti dengan medis modern gitu kan. Terus kemudian pendidikan, agama, ini saya kira 3 wacana diskursus yang kemudian disuntikkan sedemikian rupa ke orang-orang Dayak supaya mereka tidak peduli lagi dengan tradisi nenek moyangnya gitu. Dan ya saya bahkan sering miris juga misalnya di komunitas Dayak Kenya itu ada yang namanya Pekonotawai. Pekonotawai ini ya, ini semacam ruang reuni ya, ruang perjumpaan para alumni Apokayan. Saya pertama kali ikut Pekonotawai ini itu di tepian Bua, di salah satu kampung di Berau gitu ya, tahun 2004. Saya masih ingat persis waktu itu berangkat dari Samarinda ini sekitar jam 2 siang dengan rombongan teman-teman Dayak Kenya di Longanai, sampai di sana jam 8 pagi gitu ya. Nah, saya agak terenyuh ketika melihat pertama kali orang-orang tua itu ketemu, saling berangkulan, menangis gitu antara satu dengan yang lain, dan mereka kemudian mempertanyakan keluarga-keluarga mereka, bagaimana kabarnya si A, bagaimana kabarnya si B, dan sebagian besar di antara mereka itu sudah meninggal gitu ya, dan mereka baru tahu bahwa sudah meninggal rupanya saudara-saudara kita ini gitu kan. Dan proses yang tadi saya bilang, yang ketika mereka harus eksodus keluar dari sana, itu memang proses yang sangat sangat traumatik bagi orang-orang Dayak ya. Jadi ya misalnya waktu itu ini bahkan ada yang sampai begini ya, misalnya ada suami mau ikut keluar, ikut rombongan keluar ya, eksodus keluar, tapi istrinya tidak mau gitu kan. Dia masih tinggal dengan keluarganya karena mungkin beda laminnya. Dia tidak mau keluar, akhirnya mereka harus bercerai, harus pisah gitu ya. Istrinya tinggal di Apokayan, suaminya ikut eksodus keluar, atau sebaliknya, istrinya yang eksodus, suaminya. Dan ini kemudian anak-anaknya juga menjadi tidak jelas gitu kan. Ada yang ikut ke orang tuanya keluar, dan ini mereka tidak tahu mereka kapan bisa ketemu lagi, karena kan di zaman itu kan jangan membayangkan seperti sekarang yang kemudian kita punya Telkomsel yang kemudian bisa menjangkau setiap ruang, setiap tempat di pelosok Kalimantan Timur. Ini waktu itu enggak, mereka hanya berdasarkan aliran sungai, jalan gitu kan, dan mereka akan terdampar di mana itu mereka tidak tahu. Makanya saya bilang itu jauh lebih mengerikan sebenarnya daripada hijrahnya Nabi ya waktu itu gitu, karena mereka tidak tahu mereka harus kemana dan mereka mau berpindah kemana. Tapi ketika kemudian proses agama masuk dan kemudian menghabisi itu kan, kemudian ini orang Dayak mulai dipisahkan dengan alam, lingkungan, dan sumber dayanya kan. Mereka dipisahkan dengan sungainya, mereka dipisahkan dengan dengan hutannya gitu kan. Di Dayak Kenya itu sebagian besarnya sudah hubungan dengan alam itu hubungannya dengan ekonomi saja, bahwa mereka bertanam di situ, mereka hidup dari ladang-ladang yang mereka kelola gitu. Tapi ladang sebagai ruang spiritual itu kelihatannya sudah mulai terkikis sangat kuat, khususnya di orang-orang Dayak yang menganut agama Protestan gitu ya.